Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersuka cita hari ini, yang percaya bahwa Tuhan betul-betul hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita umatnya. Bersama-sama angkat dua tangan umat Tuhan. Percaya Yesus, kuasa-Mu sungguh-sungguh nyata Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kuasa penyertaan kasih setia-Mu ada buat setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Oh, mari bersama-sama angkat dua-dua tangan-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Yesus, buat setiap kebaikan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Katakan dengan segenap iman umat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan iman-Mu Tuhan, bersama nyatakan. Amin. Haleluya. Karena kebaikan-Nya, dan kami mau bermasmur Tuhan hanya bagi nama-Mu saja Yesus. Thank you Lord, yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, kami bersama nyatakan umat Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu. Kasih Tuhan, nama-Mu Tuhan kami berkuasa sama-sama lamanya. Yes, Jesus, atas ya Tuhan kami, nama-Mu berkuasa. Nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
kuatkan karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan itu saja yang berguna bagi kami. Itu saja Tuhan yang ada, yang nyata masa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Ya, dia bersyukur Tuhan. Kuasa kebaikan berlimpah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan apapun untuk kehidupan kami boleh percaya dan boleh memanggil Yesus. Kami boleh selalu tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah berlalu. Tidak akan pernah Tuhan berlalu. Kasih setia-Mu itu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tinggikan diri-Mu. Ya puji nama-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan seperti Engkau Tuhan. Bersama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Lord. Bersama-sama pujikan pujian di rumah Tuhan. Tinggal diri-Mu saja mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
firman-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu saja yang kami nanti-nantikan. Berikan sorak-sorai kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Serahkan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada lagi Tuhan keraguan dalam kehidupan kami kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebenarnya kami mau Tuhan memuji-Mu, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada hadir di tempat ini, Kau datang di tempat ini. Tuhan sempurnakan Tuhan setiap ucapan iman kami boleh menjadi pujian yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berjaya bersuka-cita dan tepuk tangan sama-sama katakan, amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama bersuka-cita berikan sorak-sorai kemuliaan paling buat Tuhan kita lebih lagi serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersama-sama katakan, ada kuasa dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bagi Tuhan Allah kita. Bersama nyatakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lebih lagi bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan, bersuka-cita bagi nama Tuhan. Hey, thank you Jesus. Hey, amin.
Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh oh oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam bintang. Oh, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Hey, thank you Jesus. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Oh oh oh, bertepuk tangan, muliakan namanya. Hey, selamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Hey, sebab sampai selama-lamanya Yesus kita berkuasa, men. Yang percaya sorakan haleluya, yang percaya sorakan aku dahsyat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Para papa. Hey, para papa. Thank you. Para papa. Para papa. Bersama kita di dalam kita. Hey, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa. Para papa. Para papa. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami sungguh percaya Tuhan. Oh, kami sungguh mengenal bahwa Kaulah Yesus, Allah kebanggaan kami umat-Mu di tempat ini. Saudara baik umat Tuhan yang percaya, katakan aku percaya Tuhan. Kasih setiamu yang kami rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu lebih dalam dari lautan Yesus. Aku percaya Tuhan. Yes. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan, bersama yang datang, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Seharian kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Oh, ingin kami bawa Tuhan ucapan syukur kami, puji-pujian kami. Baik hanya buat Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang terbaik yang terbaik. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku Tuhan, jadi biji matamu.
atas. Kau selamanya terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selamanya yang mengerti setiap kebutuhan hidup kami Tuhan. Oh, tidak pernah lekang oleh waktu kasih, tidak pernah habis Tuhan kesetiaan-Mu. Kasih Bapa, kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan kami yang berkuasa, yang bertahta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, lama ya sikile. Oh, Jesus, Lord. Kami bersyukur mengalah seperti Engkau Tuhan, dan kami siap saat ini untuk mendengarkan setiap firman. Mudah-mudahan firman menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu di penghujung bulan ini. Biarlah kami boleh menerima penyediaan Allah yang tak terbatas, penyediaan Allah yang supernatural dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman pada hari ini. Urapi umat-Mu di dalam nama Yesus, agar Tuhan Engkau yang berbicara kepada umat-Mu melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Kuduskan dengan kuasa darah Yesus, agar hanya nama-Mu yang dimuliakan, agar hanya Yesus yang ditinggikan, agar hanya Yesus yang boleh dimuliakan, diagungkan di hari yang luar biasa ini. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini. Roh Kudus, ajarlah kami berdoa. Roh Kudus, pimpin hamba-Mu dan pimpin seluruh umat-Mu hari ini untuk boleh mengenal kebenaran, memahami kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, di penghujung bulan Januari ini, tema khotbah yang saya ingin sampaikan adalah aktif melayani Tuhan. Haleluya, aktif melayani Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Tuhan mau Anda dan saya menjadi Kristen bukan yang pasif, tapi Anda menjadi Kristen yang aktif untuk melayani Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Roma 12 ayat 11, haleluya. Roma 12 ayat yang ke-11. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Gereja Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah roh saudara menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan hendaknya gereja Tuhan, haleluya, kesungguhan saudara mulai memudar, mulai berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 kita belajar kepada Yesus, bagaimana Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lalu dalam rupa manusia, bagaimana Yesus gereja Tuhan setiap hari dia berjalan berkeliling. Saudaraku, tidak diam, saudaraku tidak pasif, tetapi bagaimana Yesus berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya untuk saudara memberitakan kerajaan Allah. Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-38. Amin. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan bagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Gereja Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita melihat bahwa Yesus, saudaraku, tidak henti-hentinya melayani, bekerja, berkhotbah, mengajar, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, Yesus berkata, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Yohanes pasal 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Amin. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, dan matang untuk dituai. Dan matang untuk dituai. Gereja Tuhan, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Bagaimana gereja Tuhan, Yesus pada saat itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 21, ketika dia memandang ada seorang wanita yang, saudaraku,
yang punya 5 suami, dia butuh keselamatan, dia butuh pembebasan. Dan saudaraku, bagaimana Yesus melayani wanita ini? Yohanes pasal 4 ayat 21. Yohanes 4 ayat yang ke-21. Amin. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada wanita ini, percayalah kepadaku, hai perempuan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Amin. kami menyembah apa yang kami kenal. Gereja Tuhan, saudaraku, ayat 21 menjelaskan bagaimana Yesus secara aktif, saudaraku, untuk melayani perempuan ini. Saudaraku, dia butuh pelepasan, dia butuh pembebasan, dia butuh pemulihan. Dan saudaraku, Yohanes 4:39 menjelaskan bagaimana wanita ini diubahkan menjadi penginjil di daerah kota Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Amin. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya Dan banyak orang dari kota Samaria telah menjadi percaya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin. Gereja Tuhan, Anda dan saya tidak tahu bahwa orang-orang yang Anda layani hari ini, suatu hari ke depan bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, siapa yang menyangka bahwa seorang wanita yang punya 5 suami ini ternyata punya potensi yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, bisa menghasilkan, saudaraku, bahkan saudaraku bisa membawa banyak orang datang kepada Yesus. Yang pertama, gereja Tuhan, Anda dan saya sebagai anak Tuhan di tahun penyediaan Allah yang supernatural ini harus aktif melayani jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terikat. Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Haleluya. Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18 bahwa wanita ini sedang terhilang, wanita ini sedang terikat, dan dia butuh pembebasan. Yohanes 4, 16 sampai 18. Yohanes 4 ayat 16. Amin. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada wanita ini, pergilah panggillah suamimu dan datanglah ke sini. pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada perempuan ini, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, Engkau sudah mempunyai 5 suami. dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Amin. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lanjutkan terus, haleluya. Kata perempuan itu kepadanya, Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Gereja Tuhan, Anda dan saya harus aktif, saudaraku, melayani bahwa di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang ingin dibebaskan, yang ingin disembuhkan, yang ingin dipulihkan. Amin. Dan Yesus telah melakukannya. Bagaimana Yesus, saudaraku, menyelamatkan seorang wanita yang punya 5 suami. Dan Tuhan Yesus mengubah orang ini menjadi seorang penginjil yang membawa satu kota untuk diselamatkan kepada Yesus. Yang pertama, yang kedua, Anda sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, harus aktif bekerja karena Bapa yang di sorga juga sampai hari ini masih bekerja. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Haleluya, haleluya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Amin. Tapi dia berkata kepada mereka, Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. maka aku pun bekerja juga. Saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai saat ini juga. Perhatikan Yohanes 5 ayat 16, bahkan saudaraku, sementara orang lain tidak bekerja karena itu hari Sabat, Yesus bekerja. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, bukan di hari Senin, bukan di hari Selasa, bukan di hari Rabu. Justru dia melakukan, saudaraku, penyembuhan itu tepat pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 16. Haleluya. Yohanes 5 ayat yang ke-16. Amin. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus Orang-orang Yahudi berusaha ingin menganiaya Tuhan Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. karena, saudaraku, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ketika orang sedang tidak bekerja, justru Yesus, saudaraku, bekerja pada hari Sabat. Saudaraku mati yang sangat diberkati Tuhan, inilah waktunya Anda sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Saudaraku, jangan kurangi kesungguhanmu dengan Tuhan. Ketika yang lain berhenti menabur, teruslah menabur. Ketika yang lain berhenti berdoa, teruslah berdoa. Ketika yang lain berhenti memuji menyembah Tuhan,
teruslah memuji menyembah Tuhan. Ketika yang lain, saudaraku, mulai berhenti bersaksi, Anda teruslah bersaksi. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia, upahmu sangat besar di sorga. Amin. Saudaraku, bahkan Yohanes 5 ayat 6-8. Saudaraku, Tuhan Yesus waktu melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, Yesus tidak diam. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Haleluya. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Amin. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ketika Yesus melihat ada orang lumpuh dan Yesus tahu bahwa orang ini sudah lama ada di tempat itu, Berkatalah dia kepadanya, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Amin, amin, amin. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin, amin, amin. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, bangunlah." angkatlah tilammu dan berjalanlah." Gereja Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan merasakan ini dan mengalami ini. Saya ingat Bapak Ibu gereja Tuhan, dari tahun 98 Tuhan selamatkan saya, Tuhan pilih saya. Saya merasakan dan saya melihat dalam pelayanan saya, begitu banyak orang-orang disembuhkan. Tapi dengarkan ini, kesembuhan tidak terjadi begitu saja. Kesembuhan, urapan kesembuhan, atau karunia kesembuhan akan turun, akan mengalir ketika engkau dan saya secara aktif. Saudaraku, waktu engkau dan saya melihat ada orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang-orang saudaraku yang membutuhkan pembebasan, dan engkau dan saya mau aktif di sana, mau terlibat di sana untuk menolong orang itu, untuk menyembuhkan orang itu, untuk memulihkan orang itu, maka gereja Tuhan, dengarkan ini, urapan kesembuhan, Amin. kuasa kesembuhan akan mengalir kepadamu secara luar biasa. Amin. Saudaraku, ada banyak orang saudaraku, haleluya, haleluya, dia berdoa dalam kamar, setelah itu dia tidak melakukan apapun. Saudaraku, bukan berarti doa tidak penting, doa sangat penting. Tetapi gereja Tuhan, dengarkan ini, Anda dan saya punya tugas. Ketika engkau dan saya melihat ada orang yang sakit, Anda punya tugas untuk menolong orang sakit itu, untuk membantu dia supaya dia keluar dari tempat sakitnya, supaya dia keluar dari ranjang orang sakit itu, supaya dia diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara gereja Tuhan, maukah Anda berkorban? Ada masa-masa gereja Tuhan, haleluya, haleluya, sementara Anda lagi enak tidur, dan saya merasakan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu gereja Tuhan, kadang jam 1 pagi atau jam 2 pagi, ada orang saudaraku menelepon saya. Ada orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Ada orang yang sedang sakit parah. Atau ada orang saudaraku sedang ada di ruang ICU, membutuhkan saudaraku belas kasihan, membutuhkan kuasa Tuhan, gereja Tuhan. Kalau engkau dan saya pilihan ada di tangan saudara, Anda bisa berdiam diri dan tidak menolong orang itu. Tetapi kalau engkau dan saya ingin melihat kuasa Tuhan, kalau engkau dan saya ingin melihat mujizat kesembuhan terjadi, gereja Tuhan, poin yang kedua, Anda harus aktif saudaraku bekerja. Anda harus aktif saudaraku, haleluya, untuk menolong orang itu. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia melihat ada orang lumpuh dan Yesus tahu bahwa dia sudah lama ada di sana, Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Amin. Saudara gereja Tuhan, kembali kepada Yohanes 5:17, kita harus bekerja karena Bapa di sorga juga sampai hari ini, sampai detik ini masih bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Haleluya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bapakku bekerja sampai sekarang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." maka aku pun akan bekerja juga. Saudaraku, yang kedua, yang ketiga, bekerjalah selagi masih ada waktu. Selama masih siang, saudaraku, anak Tuhan, umat Tuhan, bekerjalah. Saudaraku, dalam banyak pengalaman pelayanan, ada banyak orang-orang yang saya layani berkata begini, "Pak Pendeta, doakan saya. Kalau saya sembuh, Pak Pendeta, saya akan melayani Tuhan." Saudaraku, ada orang saudaraku setelah didoakan disembuhkan. Tetapi banyak juga dia ingin sembuh, tetapi waktu itu sudah tidak ada. Gereja Tuhan, oleh karena itu, selagi masih ada waktu, layanilah Tuhan. Jangan gereja Tuhan mengulur-ulur waktu. Jangan menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Dan jangan menunda-nunda untuk bertobat. Kalau engkau dengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau dengarkan suaranya memanggilmu, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, maka Tuhan Yesus berkata, selama masih siang, kita harus bekerja. Yohanes 9 ayat yang keempat. Haleluya, haleluya. Yohanes 9 ayat yang keempat. Amin. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia
Pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Gereja Tuhan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari layani Tuhan. Mari menangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Amin. Tuhan. Mari mulai ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladang misi, agar melalui hidup saudara, nama Yesus dipermuliakan melalui hidup saudara. Saudara gereja Tuhan, maka Yohanes 9 ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Haleluya. Ada orang yang buta sejak lahirnya, dan saudaraku Yesus menyembuhkan orang ini. Saudaraku, Yohanes 9 ayat yang ke-6. Yohanes 9 ayat yang ke-6. Amin. Setelah dia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah Yesus meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yesus mengoleskan itu ke dalam kedua mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, Yesus berkata kepada orang buta itu, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, Maka pergilah orang-orang itu. ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Gereja Tuhan, orang buta ini, saudaraku, matanya sudah melek. Amin. Saya percaya gereja Tuhan, di luar sana akan ada banyak, saudaraku, orang-orang yang buta, baik secara jasmani maupun secara rohani. Saudaraku akan disembuhkan, akan dipulihkan. Amin. Ketika ada orang-orang yang mendengarkan khotbah ini yang punya hati seperti Yesus. Saya harus bekerja Amin. selagi masih ada waktu. Saya harus melayani selagi masih ada waktu. Saya harus bersaksi selagi masih ada waktu. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bersyukur hari ini Anda masih bisa bernapas dengan baik. Saya mau tanya, siapa yang hari ini Anda masih bisa bernapas dengan baik? Boleh katakan? Amin. Anda tubuhmu masih sehat, gereja Tuhan. Selama tubuhmu masih sehat, selama napasmu masih berdetak, jantungmu berdetak, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya gereja Tuhan, haleluya, akan datang malam di mana seorang tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih siap, teruslah bekerja, teruslah melayani Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Lukas 5 ayat yang ketiga. Layani Tuhan. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Ada yang dipanggil jadi pengusaha. Tapi ketika Anda jadi pengusaha, biarlah melalui usahamu dan bisnismu, nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Amin. Melalui profesi Anda sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai hakim, sebagai pengacara, biarlah nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui profesi Anda, pekerjaan Anda sebagai guru, haleluya, sebagai dosen, haleluya, apapun panggilan saudara, apapun profesi saudara, saudaraku, layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Lukas pasal 5 ayat yang ketiga. Haleluya, haleluya. Lukas pasal 5 ayat yang ketiga. Amin. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, Yesus naik ke dalam perahu Simon. dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bagaimana Simon menolakkan perahunya sedikit lebih jauh ke pantai? Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus, saudaraku, mengajar orang banyak di atas perahu. Dengan kata lain, gereja Tuhan, Yesus membutuhkan panggung. Yesus membutuhkan mimbar. Supaya saudaraku, haleluya, saudaraku, orang lain lebih mudah mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dan siapa yang melakukannya? Simon Petrus. Saudaraku, Simon punya perahu. Dia memberikan perahunya untuk dipakai oleh Yesus, supaya di sana Yesus lebih mudah mengajar dan lebih mudah orang-orang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, perhatikan, kalau engkau dan saya melayani Tuhan, selalu ada upah bagi orang yang melayani. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Selalu ada upah bagi orang yang melayani. Amin. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat yang ke-6. Amin. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, Dan saudaraku, setelah mereka melakukannya, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. sehingga jala mereka mulai koyak. Gereja Tuhan, kepada siapakah Allah memberikan penyediaan Allah yang supernatural? Adalah kepada mereka yang secara aktif mau melayani Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya akan datang penyediaan Allah yang supernatural, yang tak terbatas itu kepada orang-orang yang mau secara aktif untuk melayani Tuhan. Gereja Tuhan, jangan ragu melayani Tuhan. Jangan ragu untuk memberikan perahumu untuk dipakai oleh Tuhan.
Jangan ragu saudaraku untuk saudaraku memberikan talentamu untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya percaya orang-orang yang secara aktif melayani Tuhan akan menerima penyediaan Allah yang supernatural. Oleh karena itu gereja Tuhan, saudaraku, berhenti melayani artinya berhenti menerima penyediaan Allah yang supernatural. Saya ulangi, orang yang berhenti melayani Tuhan akan berhenti juga menerima penyediaan Allah yang supernatural. Yohanes 21 ayat yang kelima. Yohanes 21 ayat yang kelima. Yohanes 21 ayat yang kelima. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, "Tidak ada." Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." gereja Tuhan, Anda lihat, Yohanes pasal 21 adalah peristiwa yang berbeda, saudaraku gereja Tuhan, dengan Lukas pasal 5. Lukas pasal 5, saudaraku, Yesus, saudaraku, belum disalibkan. Tapi Yohanes pasal 21, Yesus telah disalibkan dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pelajaran apa yang kita lihat di sini? Pelajaran adalah bahwa ketika murid-murid meninggalkan Yerusalem, ketika murid-murid meninggalkan pelayanan, saudaraku, mereka boleh bekerja dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi waktu Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk?" Jawabannya, tidak ada. Maka benarlah firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar Tuhan, kita nothing. Kita nggak bisa buat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Gereja Tuhan, di luar Tuhan, tanpa Tuhan. Sekalipun saudaraku, Anda dan saya boleh bekerja di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sudah bekerja keras, tapi tanpa kemurahan Tuhan tidak bisa. Tapi saudaraku gereja Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan, saudaraku, maka ada jaminan penyediaan Allah yang supernatural. Amin. Itulah sebabnya Yohanes 3:27 menjelaskan, Yohanes 3:27, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu bagi dirinya kalau bukan Allah yang mengaruniakan. Yohanes 3:27. Yohanes 3 ayat yang ke-27, jawab Yohanes, Amin. "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Amin. Gereja Tuhan, tidak seorang pun yang mengambil. Oleh karena itu gereja Tuhan, haleluya, berdoalah Tuhan, limpahkan kasih karuniamu atasku dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, yang kelima, jadilah rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Jadilah rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, Amin. "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, Karena kami adalah kawan sekerja Allah." kamu adalah ladang Allah. Paulus berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Perhatikan 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, Amin. "Aku menanam, Apolos menyiram, Paulus menanam, Apolos yang menyiram. tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Anda lihat ada kerjasama yang luar biasa. Perhatikan, ada upah kalau kita melayani Tuhan. Ada upah kalau kita menjadi rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-8. 1 Korintus 3 ayat yang ke-8, Amin. "Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri." Gereja Tuhan, kalau Anda dan saya melayani, ada upah yang menanti. Maka Kisah Rasul 3, haleluya, ayat yang ke-7 menjelaskan bagaimana Petrus, saudaraku, ambil bagian dan Tuhan melakukan mujizat di sana. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-7, Amin. "Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Petrus memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu." Gereja Tuhan, seketika itu juga Tuhan buat mujizat. Saudaraku, jadilah orang yang mau, saudaraku, ambil bagian, saudaraku, dalam pekerjaan Tuhan. Yang kelima, yang keenam, berikan rotimu untuk dilipat gandakan oleh Tuhan. Berikan rotimu untuk dilipat gandakan oleh Tuhan. Matius pasal 14 ayat 17 sampai 18. Haleluya. Matius pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius 14 ayat yang ke-17, Amin. "Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Jawab
mereka yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Gereja Tuhan, 5 roti 2 ikan. Saudaraku, dilipat gandakan oleh Tuhan, cukup untuk 5.000 orang dan masih ada sisanya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan ayat 15. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Amin. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Amin. Dan bawalah kepadaku. Amin. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Gereja Tuhan, dengarkan ini. 1 biji akan tetap 1 biji kalau dia tidak mati. Tapi 1 biji ketika dia mati, saudaraku, dan ditaburkan dan mati, maka 1 biji itu akan menghasilkan banyak buah. Saudara gereja Tuhan, ketika 5 roti dan 2 ikan, Anda punya 5 roti dan 2 ikan, Pak Pendeta nggak cukup, berarti gereja Tuhan itu adalah benih. Saudaraku, ketika janda ini, saudaraku, dia hanya punya sedikit, dan saudaraku yang sedikit itu dia tabur, saudaraku, maka terjadi pelipat gandaan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketujuh, yang terakhir, saudaraku, orang yang melayani Tuhan secara aktif akan dimuliakan Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai dengan 12. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Amin. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Amin. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Amin. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dimuliakan Tuhan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah dia. Amin. Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Gereja Tuhan, waktu Anda dan saya aktif melayani Tuhan, tidak ragu untuk melayani Tuhan, tidak menunda-nunda, tetapi Anda dan saya memberikan yang the best, yang terbaik kepada Tuhan. Gereja Tuhan, hidupmu akan dimuliakan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada 7 poin penting dengan tema aktif melayani Tuhan. Yang pertama, saudaraku, engkau dan saya harus aktif untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, Anda harus aktif, saudaraku, bekerja sama seperti Bapa di sorga, bekerja sampai hari ini. Yang ketiga, bekerjalah selagi masih ada waktu, selagi masih siang. Yang keempat, layani Tuhan dengan apa yang ada padamu. Yang kelima, jadilah rekan sekerja Allah. Yang keenam, berikan rotimu untuk dilipat gandakan oleh Tuhan. Yang ketujuh, orang yang melayani Tuhan akan dimuliakan Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati ibadah hari ini, berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada, berkati berlimpah-limpah. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapilah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuat ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Roti di tangan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan itu dengan iman. Haleluya. Amin, amin. Ucapkan syukur. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, darahku diperbuat bagi kamu. Perbuat ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Cawan di tangan adalah persekutuan dengan darah Yesus. Minum itu dengan iman. Haleluya. Amin, amin. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oleh tubuh dan darah Yesus, dosa kita diampuni. Oleh tubuh dan darah Yesus, engkau dan saya disembuhkan, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami, persembahan sulung kami. Berkati umatmu berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu, persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ikuti ibadah 2 fajar setiap hari. Yang kedua, ada ibadah tunas remaja. Dan saudaraku, ada ibadah mesbah malam setiap malam. Kemudian ada ibadah dewasa muda setiap hari Sabtu. Dan ibadah tunas remaja setiap hari Kamis. Dan yang terakhir, ada wisata rohani tanggal 28 Juni sampai tanggal 6 Juli. Silakan bergabung. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu
pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, amin, 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 haleluya, amin. Engkau